Siswa sekalian, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga saya ucapkan selamat bergabung dengan SMB 22 Semarang, yang tentu saja ini adalah pilihan kalian, sehingga apa yang nanti kalian lakukan di SMB 22 itu saya harap untuk bisa maksimal. Baik, untuk kali ini MPLS yang kedua akan saya berikan tentang sarana prasarana sekolah, yang akan kalian nanti bisa lihat videonya, di mana sarana prasarana itu akan kalian gunakan nanti setelah insya Allah pandemi berakhir. Siswa sekalian, untuk video yang saya tampilkan nanti adalah berisi tentang ruang kelas kalian, lingkungan SMB 22, sehingga kalian bisa melihat secara virtual kondisi real SMB 22, sehingga nanti kalau kalian masuk ya ketika PTM itu kalian tidak merasa asing lagi karena kalian sudah pernah melihat videonya. Saya harap nanti kalau ada masukan dan sebagainya bisa kalian tulis di Google Form yang akan saya share setelah video ini berakhir. Baik, siswa sekalian, tidak berlama-lama, silakan kalian nikmati video berikut. Mohon maaf apabila kualitas gambarnya tidak terlalu baik ya, karena memang kita buat, kalian juga bisa buat ya, kalau bisa buat kalian bisa buat untuk apapun ya, jadi tidak memerlukan peralatan yang terlalu rumit. Baik, selamat menikmati melihat sarana prasarana SMB 22. Baik, terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Baik, siswa sekalian, ini tampak muka SMB 22 ini bagian tengah ya. Kemudian yang sebelah sana itu gerbang bagian timur ya, yang arah dari timur siswa sekalian bisa lewat gerbang ini ya. Kemudian yang dari arah barat bisa lewat gerbang yang barat ya, gerbang yang sebelah barat. Ada dua gerbang kita. Baik, ketika masuk gerbang barat kalian akan masuk pertama kali di sebelah kiri, lihat musola ya, yang representatif, bagus untuk bisa sholat Jumat bersama. Kayak ini tempat parkir mobil Bapak Ibu guru maupun tamu ya, khusus mobilnya. Kalau itu masjid outdoor berarti tamu. Ini tempat cuci tangan ya, untuk tamu biasanya khusus. Tapi untuk siswa itu sudah ada tempat khusus, yaitu yang di sebelah kanan dan kiri ini ya. Sebelah kanan kiri itu ada tempat cuci tangan. Nah, ini belum masuk ada termogan, kalian akan cek dulu di situ. Kemudian masuk, ini ada tanda-tanda ya pemisah. Ini ada apa? Sebelah kanan itu kita masuk. Ini ruang tata usaha, di mana kalian bisa meminta alat tulis di kelas di sini. Ya, kalian bisa meminta spidol atau tinta kalau waktu PTM. Di sebelah kiri ruang wakasek. Sebelah kanan wakasek, sebelah kiri kapsek. Kemudian ini ruang tamu untuk Bapak Ibu guru atau kepala sekolah. Kita masuk ke lorong menuju ke ruang guru. Nah, di sini Bapak Ibu guru berada ya, melakukan aktivitasnya. Buat kalian juga berhubungan dengan Bapak Ibu guru bisa di sini. Kemudian kita keluar ke ruang guru, itu kita menuju ke ruang atas. Yang kita tuju ada ruangan laborat dan ruangan perpustakaan ya. Ini lapangan basket kita ya. Belum kita benahi, itu belum kita cat, semoga nanti setelah cat jadi bagus ya. Ke arah kiri itu lab komputer 1, 2, 3, yang ini ke kanan ini pertama ada ruang tunggu, itu ini adalah perpustakaan. Jadi kalian kalau mau baca buku, browsing internet di sini ya. Disediakan komputer untuk browsing internet di sana. Ya, nyaman di sini sudah ada karpet ya, bisa duduk bisa lesen ataupun bisa duduk di kursi. Nah, ini fasilitas sekolah yang berupa perpustakaan. Kemudian ke arah barat lagi ini lab
satu komputer, jadi kita punya 4 lab komputer ya, bisa digunakan nanti untuk kegiatan pembelajaran berbasis internet, TIK atau apapun. Nah, ini kita lihat salah satu contoh saja ya, ini lab 4. Ya, lab 4 yang digunakan untuk Bapak Ibu guru mengajar daring atau online tuh di sini ataupun di kelas-kelas lain, karena nanti saya tunjukkan bahwa di kelas-kelas itu juga bisa digunakan untuk daring ya, tidak hanya di lab komputer. Nah, ini di lab agama yang nanti akan kita gunakan juga sebagai studio ya, karena kita berbasis daring sekarang, kita butuh suara yang jernih dan sebagainya ya, yang profesional. Ini akan kita jadikan ruang studio. Baik, kita kenalkan kelas kalian dari pos satpam depan ya, masuk ke utara sebelah kiri ya, dekat pos satpam. Ini kelas 7A ini. Kelas 7A ini ada Bu guru yang sedang ngajar di kelasnya. Ya, di kelas ya. Tidak harus di lab komputer ya, tapi di kelas sudah bisa, karena di sana sudah ada akses internetnya. Terus menuju ke utara, sebelahnya 7A itu ada 7B ya, ada 7B. Ruangannya seperti ini ya, penuh dengan tempelan ya, kreasi anak kelas 7. Kalau kalian masuk bisa berkreasi lebih baik lagi. Baik, turun lagi ke arah utara, ini berderet dari 7A, 7B, ini kelas 7C. Ya, ini kelas 7C, ruangnya seperti apa? Nah, ini 7C, ya, ruangannya baru dinaikkan kursinya biar nyapunya, membersihkannya mudah. Nah, kalau kalian nanti masuk ya, kita turunkan kursinya untuk bisa untuk belajar. Sebelahnya 7D, 7C berurutan ini 7D. Ya, ini ruangannya seperti ini, catnya berbeda dengan kelas. Nah, ini penuh dengan gambar-gambaran ya, berkreasi ya, cuma nanti ya jaga kerapian kebersihan lah ya, yang bagus, nggak apa-apa itu. Kemudian ini sebelahnya 7D, 7E seperti ini ya, beda lagi catnya ya, pink ya, perpaduan warna yang mudah. Baik, ini nanti kalian kalau kelas 7E bisa berkreasi. Kita turun ya ke bawah. Di 7E ini ada ruang koperasi ya, untuk alat tulis, kemudian ruang OSIS, dan ini ruang PK. Jadi masalah apapun bisa kalian konsultasikan dengan Bapak Ibu guru PK. Ya, kita ke depan arah PK ke timur, itu kita menuju ke ruangan kelas 7FG ya, 7FG, dua ruangan 7FG. Sebelumnya kalian akan disambut di ruangan UKS ya. Kalau kalian sakit dan sebagainya, kalian bisa istirahat di sini ya, ada tempat tidurnya, putra dan putri kita pisah ya. Fasilitasnya lengkap, ada tinggi badan, suhu, dan timbangan dan sebagainya. Sudah ada kursi roda ya, tempat tidur dorong dan sebagainya, sudah lengkap. Ini 7F ya, kelas kalian yang kelas 7F seperti ini kondisinya ya, hampir sama, masih banyak kreativitas anak ya. Cuma yang kita sayangkan ya, kreativitas itu harus yang baik-baik lah ya, yang bagus, yang rapi ya, itu bisa enak dipandang mata. Jangan asal sembarangan. Ini 7G, 7G pojok ya. Pojok 7G itu ada taman 7F. Ini taman 7F nih ya, taman 7F. Sebelahnya taman 7G ya, taman 7G. Nah, ini taman 7G ya. Kemudian dari taman 7G itu ada WC Putra. Ini khusus WC Putra ya, jumlahnya ada 9 ya. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan sesuai standar siswa putra. Kita ke arah utara, nyamping kiri ya. Ini kita menuju ke kelas 7 itu di mana ya. Yang lurus tadi itu kelas 8, ini kelas 8 semua yang sebelah utara tadi. Ini fasilitas
ya untuk tempat wudhu, ya tempat cuci tangan, ya sanitasi, tapi ini belum representatif, ya akan kita kerjakan tahun ini. Mudah-mudahan cepat selesai dan bisa dimanfaatkan oleh siswa sekalian, terutama untuk segi sanitasi, ya dan peribadatan. Baik, ke utara terus, jadi tempat wudhu tadi, ya ini lapangan bola. Ya, kalian bisa bermain di sini. Ketika sore hari ada ekstra, kalau PTM ya bisa kalian manfaatkan olahraga. Baik, kita naik ke menuju ke kelas 7H. Nah, ini kelas 7H. Nah, sebelahnya ini kelas 8A ya, bersebelahan dengan kelas 8A, ini 7H. Nah, ini kelas 7A. Bagaimana kondisinya? Nah, seperti inilah kelas 7H. Ya, kelas 7H. Catnya adem ya, kan. Oke, ini taman kelas 7H dan 8A. Ini sudah ada wastafel. Jadi setiap kelas ada wastafelnya. Jadi jangan khawatir untuk kekurangan air untuk cuci tangan, semuanya di kelas sudah ada wastafelnya. Ini greenhouse yang kedua, ya masih kosong karena aktivitas anak belum ada, sehingga untuk membuat pembibitan ya belum kita laksanakan. Ya kalau anak siswa datang ya mungkin bisa penuh itu. Ini calon untuk kamar mandi putri ya, jumlahnya 6 lokal ya. Tapi sebelumnya skalanya ini juga sudah ada kok ya. WC putrinya sudah ada. Ini yang bawah ya. WC putri bawah ada 6. Kemudian ada 3 di atas sebelah di ruang atas perpustakaan kemarin. Ini laborat untuk praktek IPA ya. Dan juga diiringi dengan kolam ya untuk pembelajaran ekosistem juga ya, dimanfaatkan untuk belajar ekosistem dan juga untuk keindahan. Nah, kita naik sedikit ya dari kolam tadi. Ini ada bangunan kantin. Ini kantin kalian ya, kalau kalian tidak PTM ya kalian akan minum di sini. Dan di sebelahnya nanti akan ada gazebo ya, atau tempat untuk berlindung dari panas ketika kalian mau maem di sebelahnya kantin. Dan di sebelah barat itu ada lahan yang kosong ya, ditumbuhi rumput, itu calon untuk apotek hidup ya, untuk calon apotek hidup. Jadi untuk kebutuhan pembelajaran apotek hidup, PMR dan sebagainya ya, kita dimanfaatkan macam-macam. Lokasinya di sini. Kemudian juga ada kebun sedikit ya, karena dari apotek hidup itu ada tanaman muda ketela dan sebagainya. Ini juga nanti kita manfaatkan untuk begitu juga ya. Ini kolam terpanjang, sedikit tapi panjang. Ini kita manfaatkan ruangan-ruangan yang tidak terbuka. Lihat tidak punya ketiganya di belakang 8 meter. Ini kita menuju